Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kakak coba berpantun ya. Burung kenari, burung gagak, cakep. Burung elang, terbangnya tinggi. Karena jawab salam dari adik-adik kurang kompak, kakak ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu dong. Yang kompak salamnya ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ana umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Guru-guru dan kepala sekolah serta wakil kepala sekolah SMP Negeri 163 Jakarta dan juga para wali kelas 7 SMP Negeri 163 Jakarta yang kakak hormati, dan juga yang luar biasa adik-adik kelas 7 SMP Negeri 16 Jakarta. Apa kabar semuanya adik-adik? Alhamdulillah baik ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga kita sampai dengan hari ini, adik-adik semua dan rekan-rekan guru serta wali kelas 7 SMP 163 Jakarta, sehingga sampai dengan hari ini kita masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat walafiat. Dan kalau ada yang sakit di antara adik-adik semua, kakak doain semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, kita juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau adik-adik mendengar kata Nabi Muhammad SAW disebutkan, apa yang dianjurkan? Ya, kita membalasnya dengan ucapan salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kakak ulang. Kita bersyukur kepada Allah dan kita juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bersalawat. Oke, berserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil kiamah nanti. Rekan-rekan guru, rekan-rekan siswa kelas 7 SMP Negeri 163 Jakarta, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Walaupun ada di antara adik-adik yang sudah lama kenal tapi sampai sekarang nggak disayang-sayang, ada? Oh, nggak boleh ya, katanya nggak boleh pacaran. Oke, baik. Perkenalkan, nama kakak Kak Mahfud Roji, kakak dari Student Care, kakak bisa dipanggil Kak Oji. Selama 40 menit ke depan, kakak akan sharing kepada adik-adik semua di acara pesantren Kilat Ramadan 1441 Hijriah ini. Mungkin biasanya adik-adik dulu ketika masih di SD atau di sekolah sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya mungkin sanlat dilaksanakan di sekolah. Pesantren Ramadan, pesantren kilat dilaksanakan di sekolah atau di masjid atau di musola. Mungkin Ramadan ini kita menemui satu hal yang baru. Taraweh nggak boleh di masjid atau di musola. Pesantren kilat nggak boleh di sekolah. Belajar juga sekarang tidak boleh di sekolah. Beribadah kita harus di rumah. Belajar di rumah. Apapun sekarang di rumah. Namanya PSBB, pembatasan sosial skala besar. Karena ada dampak dari COVID-19 ini atau virus corona. Jadi kita di rumah aja, salat di rumah aja. Semoga tidak mengurangi rasa semangat kita. Yang masih rebahan, yang sedang ngantuk-ngantuk, ayo tetap semangat. Boleh cuci muka dulu. Oke, baik. Kak Oji dari Student Care mengucapkan terima kasih kepada pihak SMP Negeri 163 Jakarta atas sinerginya di dalam kegiatan sanat ini. Oke adik-adik semua, dalam waktu yang singkat ini, selama 40 menit ke depan, Kak Oji di acara pesantren Kilat Ramadan untuk kelas 7 SMP 163 Jakarta ini
Kakak akan memberi tema. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah Ramadan baper. Apa? Iya, Ramadan baper. Apaan tuh baper? Apa sih Kak baper itu? Baper itu bawa perasaan. Oh bukan. Baper itu orang sering mudah tersinggung. Oh bukan. Baper itu mudah marah. Oh bukan. Baper adalah bawa perubahan. Ramadan baper kelas 7 SMP 163 Jakarta. Jadi Ramadan baper. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini sebagaimana dicantumkan dalam firman-Nya. Ada yang hafal, ada yang tahu Quran, surat dan sebutkan ayatnya. Allah memerintahkan kita berpuasa. Surat apa? Iya, Al-Baqarah. Gimana bunyinya? Ya, bagus. Kita simak bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang tahu artinya? Iya, betul. Wahai orang-orang yang beriman, telah diperintahkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelumnya, orang-orang terdahulu yang juga diperintahkan untuk berpuasa. Biar apa? Agar apa? Agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi perubahan untuk menjadi bertakwa. Oke, Ramadan baper pada hari ini kita akan kupas satu persatu. Oke. Di Ramadan baper buat adik-adik kelas 7 SMP 163 ini dan rekan-rekan guru yang menyimak di channel YouTube ini, kakak akan memberikan tips kenapa kita harus berubah. Kenapa Ramadan ini membawa perubahan, membawa baper kepada kita semua. Seperti seekor ulat, dia menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Ada yang tahu? Ini pelajaran IPA. Mungkin dulu ketika SD di kelas 6 pernah diajarkan tentang apa? Ulat, kepompong, kupu-kupu. Apa itu? Iya betul, itu adalah metamorfosis atau metamorfose. Dari mulai larva, pupa, imago. Larva atau ulat bulu, lalu pupa dia menjadi kepompong, lalu imago dia menjadi kupu-kupu. Ternyata, Masya Allah, adik-adik semua dan rekan-rekan guru SMP 163 Jakarta, dari seekor ulat itu kita bisa banyak belajar tentang hakikat perubahan. Di sini ada nggak yang takut ulat bulu? Nah, itu yang ahwat, yang wanita takut ulat bulu. Kalau kakak megang ulat bulu nih, lalu kakak jejelin, kakak jijikin, takut gak? Mungkin beberapa di antara kita ada yang takut, geli, jijik kalau melihat ulat bulu yang ada di pohon jalan. Makhluk Allah yang berupa ulat bulu jalan di pohon itu mungkin kita geli, takut gatal. Dengar suaranya aja, baru dibayangkan aja kita sudah gatal, geli, merinding. Tapi ketika seekor ulat bulu ini dia berpuasa, dia menjadi kepompong, beberapa hari namanya dia tidak makan, dia berpuasa. Dari ulat bulu menjadi kepompong. Kepompong ini menahan lapar, dia tidak makan, dia tidak minum. Lalu apa yang terjadi? Tidak lama kemudian robeklah kepompong itu dan keluarlah makhluk hidup baru yang disebut dengan kupu-kupu, yang sangat indah dan bisa berterbangan ke sana sini. Bisa dibayangkan adik-adik semua, seekor ulat bulu yang tadinya dianggap menjijikan, orang geli, gatel, tapi ketika dia berpuasa menjadi kepompong, dia berubah menjadi seekor makhluk hidup baru, yaitu kupu-kupu yang sangat indah dan bisa berterbangan.
Yang tadinya jalannya lambat, lalu tiba-tiba bisa terbang ke sana ke sini. Baper, bawa perubahan. Dari ulat bulu menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Nah, kita pun seperti itu adik-adik semua. Di Ramadan ini, meskipun di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona ini, kita tetap berusaha beribadah semaksimal mungkin agar kita menjadi makhluk yang indah, kita mendapat gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya adik-adik semua, dalam 40 menit ini kakak akan memberikan tips and trick bagaimana kita bisa menjadi berubah, bagaimana kita bisa baper agar Ramadan ini benar-benar bawa perubahan kepada diri kita. Setelah nanti Ramadan selesai, Idul Fitri, kita akan menjadi orang-orang yang fitrah, memberikan kesejukan kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada teman-teman kita, dan kepada orang di lingkungan sekitar. Ya. Tips and trick ini agar kita mendapatkan perubahan yang bagus di dalam Ramadan ini, kakak menyebutnya dengan 6B. Apa? Ya betul, 6B. Kalau mau mendapatkan perubahan, kalau mau kita menang dalam Ramadan ini, kalau mau kita sukses sebagai siswa di kelas 7 SMP 163 ini, kita harus punya 6B. Ingat, B yang pertama adalah beribadah lebih banyak. Lalu B yang kedua adalah belajar di rumah. Lalu yang ketiga adalah berpikir positif. Lalu B yang keempat adalah berakhlak yang baik. Lalu B yang kelima adalah berolahraga. Lalu B yang keenam adalah bersama keluarga. Kakak ulang. Tema kita pada Ramadan Baper, bawa perubahan ini, kita harus memiliki 6B. 6B, betul. B yang pertama apa? Iya, beribadah lebih banyak. B yang kedua apa? Betul, belajar di rumah. B yang ketiga apa? Iya, berpikir positif. B yang keempat apa? Berakhlak baik. B yang kelima apa? Berolahraga. Oke. Dan B yang keenam apa? Bersama keluarga. Adik-adik semua dan rekan-rekan guru serta wali kelas dari kelas 6, dari kelas 7 SMP 163 Jakarta. Kalau kita memiliki 6B ini, insya Allah kita akan menang dalam Ramadan dan kita menjadi diri-diri yang membawa perubahan, mendapatkan sesuatu yang baik ketika Ramadan ini selesai. Kita akan bahas satu-satu. Oke, sebelum kita bahas satu-satu, kakak mau berkisah dulu, mau bercerita dulu. Mau mendengarkan cerita kakak? Oke, jangan sampai mengantuk ya. Ayo, yang masih rebahan, yang sudah menguap, cuci muka dulu, wudhu dulu, lalu lihat lagi channel YouTube ini. Agar Ramadan kali ini, agar acara hari ini bisa mendapatkan manfaat untuk adik-adik semua. Oke, masih semangat ya? Ceritanya begini adik-adik semua. Ada seorang dermawan yang dia setiap pagi pergi ke pasar dan dia selalu memberikan sedekah kepada para pengemis, kepada fakir miskin yang ada di sekitar pasar. Nah biasanya orang dermawan itu kemana-mana dia bawa apa? Iya, bawa dompet. Di dompetnya ada apa? Nah lihat ya, ada uang. Ini berapa? Ya 2000. Ini berapa? Kembali atau balik? Oke, tidak masalah. Oke, 20.000. Nah, ini berapa? Ya, 50.000 ditambah 20.000. Jadi 70.000. Ini berapa? Berapa? Iya, 70.000. Oke, kalau urusan duit aja jawabnya cepat. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, kembali ke dermawan itu. Jadi dermawan ini setiap hari dia selalu membawa uang
untuk diberikan kepada fakir miskin, kepada orang yang meminta-minta di sekitar pasar itu. Nah, karena tiap hari dia bawa uang, dan para pengemis yang ada di pasar itu, dia sudah tahu. Biasanya jam 10 pagi si dermawan itu datang ke pasar ini dan dia pasti memberikan infak kepada kita, kata si pengemis itu. Lalu ternyata sebelum dermawan itu datang, si pengemis ini sudah pada tahu, dan dia melakukan konspirasi, dia melakukan musyawarah kepada para pengemis yang lain. Karena uangnya cuma segini dan pengemisnya banyak, para pengemis itu berharap dialah yang dapat. Saling berebutan. Dia bilang seperti ini kepada para pengemis yang lain. Besok jam 10 si dermawan itu pasti datang membawa uang. Lalu ngapain? Nanti kita jegat dia agar uang itu jatuh kepada kita, agar uang itu bisa kita ambil. Seperti itu, dan gak lama kemudian menjelang jam 10 sebelum dermawan itu datang ke pasar, benar aja tuh, para pengemis itu sudah berkumpul ingin menjegat si dermawan itu. Lalu akhirnya dermawan itu datang, kucruk, seperti itu bunyinya mungkin. Lalu dihadang oleh pengemis itu. Berhenti wahai dermawan. Silakan keluarkan dompetmu dan keluarkan uangku. Keluarkan dompetmu, keluarkan uangmu. Mana uangnya? Kata si pengemis itu. Lalu dermawan itu benar tuh, dia mengeluarkan dompetnya, dia mengeluarkan uangnya. Nah, ketika uangnya dikeluarkan seperti ini oleh dermawan, ternyata para pengemis berebut mau mengambil uang ini. Itu buat saya, itu buat gua lagi butuh duit, kata si pengemis itu. Lalu apakah uang ini langsung diberikan ke pengemis itu oleh dermawan? Tidak. Ternyata dermawan ini melakukan beberapa percobaan. Dia menguji para pengemis itu dengan uang ini. Bagaimana mengujinya? Uang ini, kertas ini nggak langsung diberikan kepada pengemis itu. Diapain sama dermawan itu? Uang ini dibejek, dipadat-padatkan seperti ini. Lalu si dermawan itu bertanya kepada para pengemis, wahai pengemis, masih adakah di antara engkau yang menginginkan kertas warna biru ini? Ternyata pengemis itu masih membutuhkan. Saya mau, uangnya buat gua aja, uangnya buat saya aja. Lalu, apakah langsung diberikan uang ini kepada pengemis itu oleh dermawan? Tidak. Nah, uang ini setelah dibejek-bejek, uang ini dilempar ke tanah. Dan ternyata tanah di sekitar pasar itu semalam habis hujan. Berarti tanahnya becek, belok kalau bahasa orang Jakarta bilang. Penuh dengan tanah-tanah yang kotor. Enggak hanya dilempar uang ini ke tanah, uang ini juga diinjak-injak sama si dermawan itu. Enggak hanya diinjak-injak, enggak hanya kotor, uang ini juga, mohon maaf ya, diludahin, diludahin. Enggak hanya diludahin, mohon maaf, agak jorok sedikit, uang ini juga diingusin, pret. Jijik kan? Geli kan? Jorok kan? Iya. Akhirnya uang itu diambil lagi sama si dermawan itu dalam keadaan yang sangat kotor, menjijikkan. Lalu uang itu, kertas itu dilambai-lambaikan seperti ini oleh si dermawan itu. Lagi-lagi dermawan itu bertanya kepada para pengemis, wahai para pengemis, masih adakah di antara kamu yang menginginkan kertas warna biru ini? Dermawan itu bertanya kepada para pengemis yang ada di hadapannya. Nah, adik-adik semua, adik-adik kelas 7 SMP Negeri 163 Jakarta, menurut kalian apa yang terjadi sama pengemis itu terhadap uang ini? Apakah para pengemis itu masih menginginkan uang ini? Ada yang bisa jawab? Katanya, kertas ini sudah lepek, sudah basah, sudah kotor, sudah menjijikan. Apakah para pengemis itu masih menginginkan kertas warna biru ini?
Kira-kira menurut adik-adik apa jawabannya? Hah? Masih butuh? Kenapa mereka masih butuh? Kenapa pengemis itu masih menginginkan kertas warna biru ini? Padahal kan kertasnya udah becek, kertasnya udah lepek, kertasnya udah basah, kertasnya udah bau menjijikan. Kenapa para pengemis itu masih menginginkan kertas ini? Ada yang bisa jawab? Apa? Ah, ya. Iya, benar. Betul jawabannya. Yang kamu memang pintar, cerdas. Oke. Karena kertas ini masih memiliki nilai. Walaupun kertas ini kotor, kertas ini basah, kertas ini menjijikan, tapi kertas ini masih memiliki nilai. Artinya apa adik-adik semua? Acara yang diselenggarakan pada hari ini, Pesantren Kilat Ramadan kelas 7 SMP 163 Jakarta, walaupun melalui channel YouTube, kita berusaha menjadi orang-orang yang bernilai. Apapun kondisi kita, kalau kita bernilai seperti kertas yang sudah kotor ini, karena dia masih memiliki nilai, dia bisa berharga, dia menjadi manfaat buat orang lain. Oke adik-adik semua, itulah prolog kisah seorang dermawan dan pengemis. Semoga acara hari ini dan semoga Ramadan ini, walaupun di tengah pandemi COVID-19, kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang bernilai. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Oke, itu sebagai prolog. Oke, kita kembali ke Ramadan Baper. Adik-adik dan para guru wali kelas SMP Negeri 163 Jakarta, agar kita bisa menjadi berubah, agar Ramadan ini membawa perubahan, Baper kita memiliki tips and trick 6 B. Oke, B yang pertama adalah beribadah lebih banyak. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, yang namanya Ramadan, Allah banyak memberikan keberkahan, Allah banyak memberikan kemudahan, Allah banyak memberikan bonus bulan yang mulia, ganjaran yang luar biasa. Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Oke, beribadah lebih banyak di bulan ini. Kenapa? Karena amal ibadah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Ibadah-ibadah wajib, sholat wajib itu dilipat gandakan 70 kali, bahkan 700 kali, tak terhingga. Dan bahkan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah dan amalan-amalan sunnah yang lainnya itu pahalanya sebanding dengan pahala amalan atau ibadah wajib. Oleh karena itu, beribadah lebih banyak pada bulan Ramadan ini, beribadah lebih khusyuk pada bulan Ramadan ini. Nah, berikutnya juga karena di bulan Ramadan ini beribadah lebih banyak karena Allah menjamin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa terdahulu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan dosa-dosa yang lalu. Masya Allah. Dan Ramadan ini juga Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan banyak sekali doa-doa yang mustajab di bulan Ramadan ini. Ada yang tahu apa aja doa-doa mustajab itu? Ada yang tahu adik-adik? Sebutkan saat-saat di bulan Ramadan ini di mana doa-doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, doa ketika kita berpuasa. Banyakin doa. Ya Allah, semoga nilainya bagus selama belajar di SMP 163. Ya Allah, semoga COVID ini segera sirna dari muka bumi. Banyakin doa, banyakin doa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Doalah, nanti akan aku kabulkan. Jadi doa ketika orang berpuasa itu sangat dikabulkan oleh Allah SWT. Lalu doa apa lagi yang sangat mustajab? Doa ketika antara azan dan iqamat. Walaupun masih sholat di rumah, tetap melaksanakan ibadah di rumah. Azan bagi yang cowok, yang cewek boleh juga, tapi jangan keras-keras suaranya. Setelah azan boleh sholat sunnah qabliyah, lalu sebelum qomat banyakin doa.
Lalu doa ketika apa lagi yang mustajab? Ya, ketika menjelang berbuka puasa. Lalu ketika apa lagi? Ya betul, doa ketika waktu sahur, doa ketika tahajud, dan segala macam. Makanya menjelang berbuka puasa dari ketika sahur, jangan terlalu banyak nonton TV. Ya, TV-nya menjelang puasa dikecilin dulu volumenya. Oke lah, hanya sekedar untuk mengetahui saat berbuka, saat duduk maghrib. Tapi banyakin doa menjelang berbuka, doa. Karena doa itu sangat dikabulkan oleh Allah. Doain juga guru-guru kalian. Semoga guru-guru kalian di SMP 163 ini diberikan kesehatan, diberkahkan rezekinya, dan segera juga sama COVID-19 ini, corona hilang, sehingga kalian bisa bersekolah lagi, bertemu dengan guru-guru kalian. Kangen sama guru-guru kalian? Kangen kan sama sekolah? Banyakin doa. Oke. Karena adik-adik semua beribadah lebih banyak di bulan Ramadan ini, karena juga di bulan Ramadan di situ Allah mengatakan salah satu keutamaan bulan Ramadan, orang yang berpuasa itu akan menemukan 2 kegembiraan. Jadi ada 2 kegembiraan untuk orang yang berpuasa. Apa itu? Yang pertama, gembira ketika menjelang berbuka puasa. Senang kan menjelang maghrib? Ya. Atau adakah di antara adik-adik menjelang maghrib dia sedih, nangis? Nggak mungkin. Hampir semua orang, hampir semua anak pelajar, anak SMP, termasuk SMP 163, menjelang berbuka puasa pasti senang kan? Ya, itu kesenangan yang pertama untuk orang yang berpuasa. Lalu kegembiraan yang kedua, kesenangan orang yang kedua ketika berpuasa adalah ketika nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oke, baik. Seperti itu adik-adik semua. B yang pertama adalah beribadah lebih banyak. Lalu B yang kedua adalah belajar di rumah. Kak Oji punya cerita. Pernah dengar cerita seorang pemuda yang ingin menyeberangi sungai, lalu dia bertemu dengan kakek-kakek tua? Ada yang sudah pernah dengar? Oh belum? Oke, kakak akan ceritakan. Ceritanya begini. Ada seorang pemuda, dia ingin menyeberangi sungai. Nah, sebelum menyeberangi sungai, seorang pemuda ini bertemu dengan kakek tua. Badannya lusuh, rambutnya gondrong, dan dia berdiam diri seperti patung. Lalu sebelum menyeberangi sungai, si pemuda ini bertanya kepada kakek tua itu, "Wahai kakek tua, apa nasihat yang kau berikan kepadaku sebelum aku menyeberangi sungai ini?" Tahu nggak apa nasihat kakek tua itu? Kakek tua itu bilang begini, "Wahai anak muda, selama kamu menyeberangi sungai ini, apapun yang kamu injak, bebatuan apapun yang kamu injak di dalam sungai itu, kamu ambil." Jadi, si kakek tua itu memerintahkan pemuda itu untuk mengambil batu-batuan yang diinjak selama pemuda itu menyeberangi sungai. Pemuda ini bingung, buat apa gua ngambil batu-batu di sungai itu? Orang gua mau nyebrang kok. Nah, mungkin dalam hatinya gitu. Tidak dihiraukan oleh pemuda itu, lalu pemuda itu menyeberangi sungai itu. Nah, selama menyeberangi sungai itu, si pemuda ini terngiang-ngiang dalam telinganya, ambil batu, kumpulin batu-batu yang ada di sungai itu. Lalu akhirnya si pemuda itu mengambil beberapa batu yang ada di dalam sungai itu. Ambil, ditaruh di saku, diambil, ditaruh saku, ambil, ditaruh di saku. Hampir dia berhasil menyeberangi sungai, si pemuda ini berpikir, ngapain gua ngantongin batu ya? Berat-beratin gua aja, gitu bahasa anak muda sekarang. Akhirnya beberapa batu itu satu demi satu dibuang, dilemparin lagi ke sungai, dicemplungin lagi ke sungai. Nah, akhirnya pemuda itu berhasil menyeberangi sungai. Ternyata setelah menyeberangi sungai, tidak lama kemudian tibalah malam hari, gelap. Nah, ketika dalam suasana gelap dan pemuda ini sedang beristirahat, dia merogoh-rogoh lagi, mengecek lagi. Ini masih ada beberapa batu yang gua kantongin, kata pemuda itu. Di tengah kegelapan itu akhirnya diambil beberapa batu yang masih ada.
Nah, ternyata pas batu itu dilihat, batu itu berkilau, bercahaya, laksana zamrud, laksana batu-batu logam mulia, batu-batu yang sangat bernilai mahal ketika itu. Akhirnya pemuda itu nyesel. Kalau gitu gua tadi nggak mau buang-buangin batu itu. Kalau gua tahu bakal kayak begini, batunya bernilai mahal, gua mau ambil batu sebanyak-banyaknya, kata si pemuda itu. Nah, maksudnya apa adik-adik semua? Di poin kedua belajar di rumah ini, apapun kita pelajari di rumah, kita ulang-ulang lagi materi yang sudah diberikan oleh guru-guru kita, matematika, ya IPA, IPS, bahasa Inggris, dan semuanya dipelajari lagi. Karena itu akan menjadi batu-batu yang berharga suatu saat nanti kalian akan dapatkan di kemudian hari. Apalagi nanti akan ada ujian kenaikan kelas, PAS atau PAT, sehingga kalian nanti setelah beres Ramadan dan semoga corona segera selesai, kalian akan naik kelas di kelas 8 dan kalian akan sangat berharga dari pelajaran yang kalian ulang-ulang selama di rumah. Itu B yang kedua. Lalu B yang ketiga adalah berpikir positif atau husnuzon. Kenapa sih Kak Allah memberikan cobaan virus COVID-19 ini kepada makhluk-makhluknya? Mungkin adik-adik merasakan bosan, mungkin rekan-rekan guru juga merasakan bete selama di rumah, work from home. Tapi disinilah kita ambil hikmah dari COVID-19 ini. Ya, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita selalu husnuzon, dan ini kita ambil hikmahnya. Oke adik-adik semua, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita selalu husnuzon. Lalu B yang keempat adalah berakhlak baik. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, makarimal akhlak. Kita banyak tahu dari beberapa sejarah Nabi Muhammad SAW, begitu mulia akhlaknya. Nabi Muhammad SAW itu selalu tersenyum, ya, senyum. Karena senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Oke, adik-adik ada yang tahu bagaimana cara senyum? Senyum itu kakak kasih rumus ya. Rumus senyum 2 2 8 2 2 8. Apa itu? 228. 228 adalah 2 cm bibir kanan tarik ke atas. Lalu 2 cm bibir kiri tarik ke atas. Lalu tahan selama 8 detik. Oke. Coba bisa dilakukan 2 to 8. Oke, senyum. Senyum adalah sedekah. Senyum juga bagian dari akhlak kepada orang-orang yang kita temui dimanapun. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Nanti khawatir kita dianggap orang yang kayak gimana gitu. Oke, adik-adik semua, salah satu akhlak baik juga adalah akhlak kita, budi pekerti kita baik di hadapan orang tua kita, akhlak kita, budi pekerti kita baik di hadapan guru-guru kita dan di hadapan teman-teman kita. Jangan lagi membuli teman, jangan lagi melakukan hal-hal yang menzolimi teman. Ingat, doa orang yang terzolimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu B yang keempat. Lalu B yang kelima adalah berolahraga. Sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mu'minu qawiyun ahabbu ilallahi minal mu'minuna do'aifun. Sesungguhnya mukmin yang kuat, orang yang kuat itu lebih disenangi, lebih disukai oleh Allah daripada mukmin atau orang yang lemah. Apalagi di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, nah kita perbanyak olahraga yang ringan aja agar itu menjadi imunitas diri kita, agar kita tidak terkena terpapar COVID-19 ini. Lalu yang keenam, B yang terakhir adalah bersama keluarga. Jadi di rumah aja bersama keluarga, nggak keluyuran kemana-mana,
Semoga adik-adik tetap sehat dan tidak terkena atau tidak terpapar virus COVID-19. Mumpung masih ada orang tua di rumah. Bagi yang sudah tidak ada orang tua di rumah, berbanyak doa dengan doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mumpung bersama keluarga, bersama kedua orang tua, ini kita saatnya untuk berbirrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua itu amalan yang sangat besar sekali ganjarannya adik-adik. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, ridallahu fi ridul walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridho Allah itu berada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga ada pada murka kedua orang tua. Saatnya bersama keluarga di rumah berbirrul walidain, bantuin orang tua, nyenengin orang tua. Kalau orang tua seneng, bapak ibu seneng, Allah ridho kepada kita. Pelajaran mudah masuk, nilainya juga bagus. Karena amalan birrul walidain, amalan berbakti kepada kedua orang tua, tidak hanya nanti pahalanya kita dapat ketika di akhirat nanti, tapi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu langsung di dunia ini kita rasakan manfaatnya. Sudah banyak kisah kita dengarkan, kita baca, kita ketahui bagaimana orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tua langsung mendapatkan azab di bumi, apalagi nanti azab atau siksa di yaumil akhir nanti. Dan banyak juga, kakak juga alhamdulillah sudah merasakan banyak orang-orang yang telah berbakti kepada kedua orang tua, Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya. Berbakti kepada kedua orang tua, Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Berbakti kepada kedua orang tua, Allah berikan kemudahan selama belajar di sekolah. Yuk adik-adik semua, mumpung masih berada di rumah, mumpung masih ada orang tua, jadikanlah kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Apalagi di bulan Ramadan ini, semua amalan ibadah kita dilipat gandakan, termasuk amalan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan adik-adik semua, guru-guru kalian di sekolah juga bagian dari kedua orang tua kalian selain orang tua kandung. Oleh karena itu, hormati guru kalian agar ilmunya berkah, agar kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Oke adik-adik semua, jadi Ramadan Baper bawa perubahan sanad kelas 7 SMP 163 ini ada 6 tips and trick, ada 6 B. B yang pertama adalah beribadah lebih banyak. B yang kedua adalah belajar di rumah. B yang ketiga adalah berpikir positif. B yang keempat adalah berakhlak baik. B yang kelima adalah berolahraga. Dan B yang keenam bersama keluarga. Laksanakan 6 B ini, semoga kita menjadi anak-anak, siswa-siswa yang akan mendapatkan perubahan baik ketika Ramadan selesai, akan menjadi pribadi-pribadi yang baik ketika nanti COVID-19 selesai. Seperti itu yang bisa kakak sampaikan. Semoga Ramadan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga corona segera berakhir. Semoga COVID-19 Allah cabut dari muka bumi ini dan kita bisa kembali normal. Tetap di rumah, berbanyak doa, jaga kesehatan, tetap belajar di rumah. Sekali lagi terima kasih adik-adik semua kelas 7 SMP 163, dan terima kasih buat rekan-rekan guru dan wali kelas 7 SMP 163, juga kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah serta jajarannya. Kak Oji dari Student Care mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.